Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali pada mata pelajaran ekonomi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai karakteristik perusahaan jasa, macam-macam bukti transaksi, serta pengkodean akun. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari mengenai tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa. Yang pertama, kita akan menganalisis bukti transaksi terlebih dahulu. Di sini ada aturan pencatatan transaksi. Nah, di sini Ibu hanya akan mengulas sedikit saja ya, karena kita sudah mempelajarinya pada pertemuan sebelumnya. Aturan pencatatan transaksi ini harus kalian pahami dengan benar, karena ini nantinya menjadi dasar di dalam penyusunan jurnal umum maupun buku besar. Kalau di persamaan dasar akuntansi, kalian mempelajari mengenai harta itu adalah hutang plus modal, sekarang sisi debit dan juga sisi kredit yang harus seimbang atau biasa disebut sebagai balance ya. Mudahnya, kalian ingat saja, apabila akun-akun yang bertambah kemudian disimpan di sisi debit, itu ada akun aset, FRIV, dan juga beban. Nah, sisanya itu disimpan di sisi kredit, seperti itu ya. Jadi, kalian harus memahami ini dengan benar. Selanjutnya, di sini ada contoh analisis transaksi. Di sini contohnya adalah bengkel Sony. Nah, di atas ada tabel. Ini merupakan aturan pencatatan transaksi. Ini Ibu simpan di atas ya. Bisa kalian lihat. Transaksi yang pertama, ini terjadi pada tanggal 1 Januari. Sony menyetor uang untuk modal usaha sebesar 7.500.000. Nah, akun apa aja sih yang dipengaruhi? Yang pertama, kata kuncinya ada pada menyetor uang. Artinya, uang ini masuk ke dalam kas perusahaan dan digunakan untuk modal. Akun yang dipengaruhi ini ada kas dan juga modal. Jika kas bertambah, maka disimpan di sisi debit. Karena kas ini masuk ke dalam golongan harta ya. Jadi jika harta bertambah, maka itu disimpan di sisi debit. Yang kedua, ini ada modal. Jika modal bertambah di dalam aturannya, itu disimpan di sisi kredit. Selanjutnya, ini ada pada tanggal 4 Januari, Sony meminjam uang dari bank sebesar 4.500.000. Kata kuncinya ada meminjam uang dari bank. Artinya uang tersebut masuk ke dalam kas perusahaan. Jadi, jika kas bertambah, maka disimpan di sisi debit dan juga hutangnya bertambah ya karena meminjam uang ke bank. Berarti jika hutang bertambah di dalam aturannya itu disimpan di sisi kredit. Transaksi yang ketiga ini tanggal 6 Januari membayar sewa gedung sebesar 300.000. Kata kuncinya ada pada membayar sewa gedung ya. Nah, jadi beban sewanya itu bertambah karena harus membayar sewa gedung. Ya, ketika beban bertambah, maka disimpan di sisi debit. Boleh dilihat di tabelnya ya. Nah, lalu artinya uang kasnya pun keluar untuk membayar sewa gedung. Berarti kasnya berkurang dan disimpan di sisi kredit. Selanjutnya, pada tanggal 7 Januari dibeli perlengkapan 2.250.000. Berarti perusahaan ini sudah membeli perlengkapan. Akun apa saja yang dipengaruhi? Yang pertama itu perlengkapan karena bertambah ya. Jadi jika perlengkapan bertambah, maka disimpan di sisi debit. Nah,
kas berkurang ya. Kenapa kas berkurang? Karena harus membayar perlengkapan tersebut. Jadi, jika kas berkurang disimpan di sisi kredit. Seperti itu ya. Lalu ada pada tanggal 8 Januari dibeli tunai peralatan servis sebesar 6 juta. Nah, berarti peralatan di sini ikut bertambah ya, karena membeli peralatan berarti peralatan bertambah disimpan di sisi debit. Lalu, kas juga berkurang karena harus membayar peralatan tersebut. Mohon maaf ya. Jadi, disimpan di sisi kredit. Ya, karena kasnya itu berkurang. Yang terakhir ini ada pada tanggal 11 Januari. Diterima pendapatan jasa servis senilai 3.750.000. Berarti kas bertambah ya karena ada uang masuk. Itu disimpan di sisi debit. Dan juga pendapatan perusahaan juga bertambah. Dan jika pendapatan bertambah itu disimpan di sisi kredit. Dapat dipahami ya? Nah, selanjutnya setelah dianalisis ini masuk ke dalam jurnal umum. Nah, apa yang dimaksud dengan jurnal umum? Jurnal umum ini merupakan media dalam proses akuntansi untuk menampung akun-akun transaksi. Setelah dianalisis, transaksi itu akan dicatat dalam jurnal umum. Nah, jadi transaksi yang sudah kita analisis tadi itu nantinya dimasukkan ke dalam jurnal umum ya. Nah, lalu ada fungsi dari jurnal umum. Yang pertama itu fungsi pencatatan. Maksudnya, semua transaksi yang terjadi pada perusahaan itu harus dicatat di dalam jurnal ya. Yang kedua ini ada fungsi historis. Jadi, jurnal umum itu dicatat secara kronologis dengan membubuhkan transaksi yang dilakukan itu sesuai waktu terjadinya. Misalnya, transaksi itu terjadi pada tanggal 1 Januari ya. Itu dicatat tanggal 1 Januari di dalam jurnal umum dan juga dicatatnya terlebih dahulu sebelum transaksi pada tanggal 5 Januari. Jadi harus berurutan ya transaksinya. Itu adalah fungsi historis. Lalu ada fungsi analisis. Ini untuk menentukan nama akun, jumlah yang dicatat, dan juga di sisi mana, di sisi debit atau di sisi kredit. Itu bukti transaksi itu harus dianalisis terlebih dahulu ya. Nantinya dicatat pada jurnal umum. Itu adalah fungsi analisis. Yang keempat adalah fungsi instruktif. Ini merupakan sekumpulan instruksi atau perintah. Akun ini harus diisi sesuai dengan apa yang tercatat pada jurnal umum, termasuk perintah untuk mendebit ataupun mengkredit akun-akun pada jurnal ya. Jadi ini harus diikuti aturan ini. Jadi kalau tidak diikuti berarti nanti ada kesalahan di dalam pengisian akun. Yang terakhir ada fungsi informatif. Nah, jurnal umum ini di dalamnya menyajikan mengenai tanggal terjadinya transaksi, nama akun, lalu keterangan mengenai transaksi tersebut dan juga nilainya pada suatu transaksi. Ini merupakan fungsi informatif ya, memberikan informasi mengenai transaksi tersebut ya. Selanjutnya ini adalah contoh jurnal umum. Ini jurnal umum bengkel Sony yang sudah kita analisis tadi. Pada tanggal 1 Januari itu ada kas. Ini kas bertambah maka disimpan di debit dan juga modal bertambah disimpan di kredit. Jadi yang sudah kita analisis transaksi tadi tinggal dimasukkan saja ke dalam jurnal umum ya. Kasnya ada di debit pada tanggal 2, lalu ada hutang bank ini bertambah disimpan di kredit. Lalu beban sewa bertambah ini disimpan di debit dan kas berkurang ini disimpan di kredit. Lalu ada perlengkapan bertambah disimpan di debit, ada kas berkurang disimpan di kredit, lalu pada tanggal 5 peralatan bertambah itu disimpan di debit, dan kas berkurang disimpan di sisi kredit, seperti itu ya. Ini, jadi transaksi tadi tinggal dimasukkan saja ke dalam jurnal umum.
Nah, selanjutnya mengenai buku besar. Setelah pembuatan jurnal umum, itu adalah pemindah bukuan atau posting entry jurnal ke dalam buku besar. Jadi, setelah kita membuat jurnal umum yang tadi, maka setelah itu di-entry atau diposting ke dalam buku besar. Buku besar itu apa? Buku besar merupakan buku yang berisi tentang kumpulan akun yang ada pada perusahaan. Jadi nantinya transaksi yang ada pada jurnal umum itu dipindahkan ke dalam buku besar sesuai dengan akun-akunnya ya. Yang termasuk ke dalam kas maka disimpan pada golongan kas, seperti itu. Nah, ini ada beberapa macam buku besar. Yang pertama ada buku besar bentuk T, akun 2 kolom, lalu ada buku besar akun 3 kolom, dan juga ada buku besar akunnya itu 4 kolom. Ini merupakan contoh bentuknya ya. Yang pertama ini ada buku besar bentuk T. Ini bisa kita lihat bahwa kolomnya menyerupai huruf T. Di sini ada debit, nama akun, kode akun, dan juga kredit. Ini bisa kalian isi ya. Yang kedua ini ada buku besar bentuk 2 kolom. Di sini ada nama akun, kode akun. Nah, kode akun ini bisa kalian isi sesuai dengan kode akun yang telah kita pelajari minggu lalu ya. Lalu ada tanggal, keterangan, referensi, debit, tanggal, keterangan, referensi, dan juga kredit. Ini merupakan buku besar bentuk 2 kolom. Lalu ada buku besar bentuk 3 kolom. Ini berbeda dengan yang tadi ya. Bedanya ada di sini. Debitnya disimpan di sebelah sini, kredit, dan juga ada penambahan ya, saldo di sini. Nah, yang terakhir ada buku besar 4 kolom. Di sini ada debit, sebelah sini kredit, di saldo juga ada debit dan juga kredit. Terlihat perbedaannya ya. Nah, bisa kalian bandingkan. Nah, ini merupakan buku besar dari bengkel Sony yang tadi ya. Berdasarkan jurnal umum bengkel Sony, dapat dibuat buku besar sebagai berikut. Nah, ini menggunakan yang 4 kolom. Di sini yang tadi di jurnal umum ada tanggal, tinggal kalian pindahkan saja ke kolom tanggal di sini. Lalu sebelumnya ini, nah ini ada nama akunnya kas, jadi semua transaksi yang ada pada jurnal umum yang mempengaruhi kas dan masuk ke dalam akun kas, ini semuanya dimasukkan ke dalam akun kas di dalam buku besar ya. Lalu ada kode akun di sini. Kode akun kas itu adalah 101. Nah, keterangannya kalian tinggal pindahkan apa yang terjadi pada jurnal umum. Yang pertama misalnya tanggal 1 menyetor uang. Angkanya tinggal kalian pindahkan saja. Ketika disimpan di debit, maka disimpan di debit. Seperti itu ya. Yang pertama menyetor uang sebesar 7.500.000. Ini disimpan pada saldo di 7.500.000 ada di debit ya. Lalu meminjam uang ke bank. Ini 4.500.000 dan di debit ini pada saldo ini di debit disimpan dan ditambahkan. Karena ini kan bertambah ya. Jadi 7.500.000 ditambah uang dari bank, ini pinjaman 4.500.000, totalnya ada 12 juta. Nah, di saldo ini di total ya. Lalu pada tanggal 6 ini membayar sewa gedung. Dan disimpan di kredit karena kas keluar ya 300.000. Maka di saldonya pun ikut berkurang. 12 juta dikurangi 300.000, 11.700.000. Seperti itu. Selanjutnya ini ada membeli perlengkapan sebesar 2.250.000. Maka saldonya juga berkurang ya. 11.700.000 dikurangi 2.250.000, hasilnya 9.450.000. Lalu ada membeli peralatan servis. Berarti kasnya juga berkurang ya, dikurangi 6 juta. Maka hasilnya 3.450.000. Dan yang terakhir ada pendapatan jasa. Ini 3.750.000, artinya
bertambah ya karena menerima uang menjadi 7.200.000. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya ini ada akun perlengkapan. Jadi, dalam jurnal umum, apabila ada akun perlengkapan, itu dimasukkan di dalam buku besar itu dalam akun perlengkapan ya. Di sini ada tanggal 7 membeli perlengkapan, maka disimpan di sisi debit dan saldonya juga disimpan di sisi debit. Jadi ini tinggal dipindahkan saja ya, yang ada pada jurnal umum. Lalu ada akun peralatan. Ini pada tanggal 8 Januari, membeli peralatan maka disimpan di debit dan juga saldonya disimpan di debit. Seperti itu ya. Selanjutnya ada akun utang. Pada tanggal 4 Januari, perusahaan Sony ini meminjam uang ke bank, maka disimpan di kredit sebesar 4.500.000 dan saldonya juga di kredit 4.500.000 ya, karena dalam jurnal umumnya juga disimpan di kredit, maka tinggal dipindahkan saja. Selanjutnya ada modal. Pada tanggal 1 itu menyetor uang senilai 7.500.000, maka pada saldonya juga 7.500.000. Seperti itu ya. Selanjutnya ada akun pendapatan. Ini pada tanggal 11 menerima pendapatan jasa servis sebesar 3.750.000 disimpan di sisi kredit. Lalu ada beban sewa, ini kode akunnya 501. Pada tanggal 6 membayar sewa gedung sebesar 300.000 disimpan di sisi debit. Seperti itu ya. Jadi semua transaksi yang ada pada jurnal umum itu dipindahkan ke dalam buku besar. Jadi di dalam aturan pencatatan transaksinya itu harus benar ya, apa yang disimpan dalam debit dan juga apa yang harus disimpan di dalam kredit. Jangan sampai salah dalam analisisnya ya, karena kalau salah itu nantinya ke dalam buku besarnya juga akan salah ya, tidak akan balance nantinya. Jadi harus betul-betul kalian pahami. Nah, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga materinya dapat dipahami ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga kalian tetap jaga kesehatan selalu ya. Lalu apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh didiskusikan pertanyaannya di WA group ataupun bisa menghubungi Ibu langsung ya, atau mem-PC langsung, seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.